Hidup nih yang dicarikan cuma dua, makan pakai. Itu cuma hidup, makan pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Habis, itulah hidup. Hakikat hidup ini cuma makan pakai, yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Habis. Itu pun berdosa pula kita, hanya gara-gara cari makan. Agak waras sering diucapkan. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Cari pulau, tanam cabai, tanam bawang, tanam tomat, berusaha merantau, berhasil balik, tak berhasil jangan balik. Karena kalau tak berhasil balik lebih parah lagi, lebih dalam lagi. Bolehkah kita mengorbankan orang tua? Berkorban untuk orang tua. Bahasa Indonesia bersama. Bolehkah kita berkorban untuk orang tua? Mengorbankan orang tua, menyembelih orang tua. Sudah meninggal. Menurut mazhab Syafi'i, berkorban untuk orang tua itu kalau orang tua itu meninggalkan wasiat. Nanti kalau aku meninggal kau korbankan. Tapi menurut mazhab Hambali tidak perlu ada wasiat. Pokoknya asal kita berkorban. Saya tiap tahun berkorban untuk almarhum ayah saya, itu almarhum mas. Itu yang bisa kita lakukan. Korban. Udah saya kirim nama-nama, ini nama. Jadi silakan aja kita berkorban. Dalilnya mana? Dalilnya waktu Nabi menyembelih. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Diambilnya satu lagi kambing. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad, ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu keluarganya sudah ada yang meninggal dan umatnya sudah ada yang meninggal. Menurut ulama, itulah dalil bahwa berkorban untuk orang meninggal dunia itu sampai. Nah, jadi untuk ini 2.700.000 untuk saya, ini 2.700.000 untuk emak saya. Nah, itu bayar. Atau dibuat satu sapi buat 7. Aden, amak den, bini den, anak den, amak den, apak den, pepsoden, sarden. Itulah waktu kita sudah meninggal dunia. Tak bisa menceritakannya, payah mengungkapkannya. Nantilah antum setelah meninggal orang tua antum baru paham cakap saya. Oh begitu rasanya rupanya Pak Ustaz. Apa hukumnya kami yang bekerja sebagai security keamanan hotel? Kami selalu melihat pasangan yang tidak sah menginap di sana, sedangkan kami tak punya wewenang untuk melarang mereka check in. Pindah ke hotel syariah yang mewajibkan menyerahkan KTP dan surat nikah. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, robah dengan tangan. Punya pistol, punya pentungan yang mestinya dipakai untuk mencegah kemungkaran, dia pula mengamankan. Datang pasangan tidak laki bini ke hotel, kau punya pistol, kau punya seragam, punya tentungan, mestinya kau yang menegakkan nahi mungkar, kau pula mengamankan. Datang FPI mau menangkap, FPI itu pula yang kau tangkap. Kan bonga itu. Gara-gara apa? Hanya gara-gara digaji oleh hotel. Cari pekerjaan yang halal. Hotel yang membiarkan prostitusi
Jangan kita di situ, tak tertahankan kita azabnya itu. Kecuali pilihannya cuma dua, mati atau bekerja di situ. Saya Pak Ustadz kalau tak kerja di situ mati, boleh. Sementara dapat kerja lain. Aku Pak Ustadz kalau tak bekerja aku di hotel ini mati aku Pak Ustadz. Kerjalah di situ, sementara dapat kerja lain. Tapi udah 3 tahun tak resign. Yang namanya mencari kerja lain itu ada batas waktunya. Buka usaha, jualan, menjahit, macam-macam. Hidup ini yang dicarikan cuma dua, makan, pakai. Itu cuma hidup, makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Habis, itulah hidup. Hakikat hidup ini cuma makan, pakai, yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Habis. Itu pun berdosa pula kita. Hanya gara-gara cari makan. Kasih duit ke anak bini. Tiap hari menengok orang check in. Disalamkannya lah 10.000, dibisikkannya amankan ya Pak. Tidak. Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad, ya Allah. Selamatkan anak cucu kami dari malapetaka. Hadis tentang memperpendek khutbah dan memperpanjang sholat, apakah suatu keharusan atau hanya sekedar anjuran? Kalau wajib, keras perintahnya wajib, tidak keras perintahnya sunnah. Antara keras dan tidak keras sunnah muakkad. Memanjangkan ayat dan memendekkan khutbah bukan wajib, sunnah. Jadi kalau ada nanti khotib khutbahnya pendek, saya tidak pernah khutbah lewat dari 20 menit. Baik tertulis ataupun tak tertulis di situ, saya tetap 20 menit dan sampaikan yang penting-penting saja. Ada orang yang tak pernah pengajian, tak pernah hadir Riyadhus Shalihin subuh, seminggu sekali itulah dia mendengarkan khutbah 20 menit. Di situ pula dia tidur. Kapan lagi dia dengar? Maka kalau saya khutbah, saya keraskan suara saya sekeras-kerasnya. Jadi saudara jangan tidur. Tidak wajib, sunnah. 2. Ketika khutbah sudah mulai kita baru datang, apakah kita sholat tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Nabi sedang khutbah, masuk sahabat Nabi, duduk dia, kata Nabi, qum, berdiri engkau, fasalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunatnya jangan di depan khotib, di dalam mengganggu. Sholat sunat di pinggir-pinggir, di emperan. Saya sholat sunat tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah Jumat, tapi kalau qabliyah Jumat dapat tahiyatul masjid. Masuk masjid waktu tinggal 2 menit. Kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh, tapi kalau qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Jadi kalau begitu qabliyah atau tahiyatul masjid? Bagaimana hukum khotib yang lasak ketika khutbah? Dikasih dia tongkat supaya tak lasak. Ada jenis manusia ini kalau bercakap, ada, saya tamu itu kan banyak, tamu macam-macam. Ada yang modelnya dia, ada yang model mau gini, awak pula khawatir tercucuk mana. Yang lasak itu dikasih dia tongkat. Dulu tongkatnya itu tombak sama pedang supaya tangan kita begini. Kita yang udah terbiasa tangan begini-gini kasih tasbih. Tujuan memegang tiang, memegang tongkat itu supaya tangan tak disusah. Khutbah itu bukan tabligh akbar, bukan ceramah. Tengok khutbah saya, mana pernah tangan saya pegang.
Tapi kalau dia bergerak sampai begini-begini tidak sampai batal, tidak haram, hanya sekedar makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. 5 hukum taklif. 1, 2, 3, 4, 5. Itu pembahasannya fikih. Ketika sedang sholat berjamaah, saya teringat ibu. Saat itu juga air mata saya menetes. Apakah batal sholat saya, Pak Ustadz? Supaya pikiran kita tidak kemana-mana, bacaan kita itu kita hamsah, bukan jahar. Kalau jahar itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamsah diagak-agak didengar telinga kita. Itu untuk membantu mulut membaca, telinga mendengar, masuk ke otak, masuk ke hati, sehingga dia terhalang untuk memikirkan yang lain. Nafas diatur. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa ta'ala wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ala alihi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Insyaallah kita tak ingat. Kunci pertama dibaca di mulut, didengar telinga, masuk ke pikiran, masuk ke hati, diatur nafas. Yang membuat kita bisa pikir kemana-mana itu kalau tak kita baca di mulut, nafas tak diatur, mulut kita diam. Nah itulah bisa balik ke kampung, jumpa sama emak, menangis pula di situ. Seandainya waktu sholat itu menangis, apakah batal sholat? Tidak batal. Karena kalau batal sholat karena menangis, berarti batallah sholat orang di Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman Sudais asal lewat ayat neraka nangis. Kullama nadijas juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka gosong melepuh karena api neraka, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Menangis imam. Tidak batal. Kebetulan posisi ibu dengan saya berjauhan, Pak Ustaz. LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Siapa yang tak menangis tentang orang tua? Berarti hatinya udah beku, berarti hatinya sudah kebas, sudah mati rasa. Orang yang tak bisa menangiskan orang tua sudah mati rasa.